Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hi Voltagers, welcome back to our online service. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Kalau sebenarnya kami mau ibadah, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Kami mau mengikuti dengan antusias dan sungguh-sungguh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. What's up Voltagers? Let's praise Jesus! Here we go. Here now, making loud at the top of our lungs.
This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku
kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. What's up Voltagers? Kembali lagi bersama Kak Dewi Dan Kak Enji. Nah, kalian percaya nggak sih kalau Roh Kudus itu sampai detik hari ini masih bekerja loh? Meskipun kita udah nggak ibadah fisik lagi tapi secara online, tapi kalian percaya nggak sih kalau Roh Kudus itu masih bekerja? Kak Enji? Ya percaya dong, Roh Kudus itu selalu ada bersama kita di setiap saat dan setiap waktu. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa seperti imannya Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar tentang 2 prinsip cara kerja iman dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita berdoa dengan otoritas. Kita sama-sama buka di Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Di Lukas 4 ayat 38 39. Voltager udah ketemu? Oke. Nanti kakak gantian ya bacanya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nah, di ayat ini kita garis bawahi tentang menghardik. Nah, menghardik itu bukan tentang meminta, bukan tentang memohon, tapi kita itu memerintahkan suatu penyakit untuk pergi dari tubuh seseorang. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kayak misal nih, kita pasti punya saudara yang sakit atau teman yang sakit. Nah, kita bisa katakan kepada teman kita atau saudara kita itu seperti ini. Misal sakitnya apa ya? Alergi gitu Kak? Gimana? Oh iya, alergi. Oke, contohnya alergi ya. Kita katakan seperti ini. Aku perintahkan untuk penyakit alergi pergi dari tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak minta sama Tuhan untuk, Tuhan tolong sembuhkan penyakit ini. Enggak, tapi kita menghardik. Itu artinya kita memerintah. Nah, kalau kita doa seperti itu, kita katakan seperti itu, kita harus sambil kayak itu loh, buka mata, ya kan? Jadi supaya kita bisa melihat bahwa perubahan seseorang itu bisa sembuh seperti itu, Yes. ya kan? Nah, tapi Tuhan itu adalah Allah yang menguji hatinya kita. Kalau kita berdoa seperti ini, kita katakan seperti ini, Tuhan itu menguji apakah kita itu show off atau kita itu malah memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan seperti ini, kita mengusir sakit penyakit, kita harus kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Yes. Nah, untuk poin yang kedua adalah tidak bimbang. Seringkali kita merasa bahwa iman kita itu kecil dan bahkan nggak punya iman. Nah, contohnya seperti misalnya kita tidur dan kita berpikir, oh pasti besok aku masih bisa makan, oh besok pasti masih bisa sekolah, orang tua pasti masih punya kerjaan. Tapi itu merupakan salah satu bentuk iman. Hal-hal sepele seperti itu, iman kita itu tanpa kita sadari besar. Nah, namun kalau datangnya cobaan seperti ada ulangan, ada lomba, tiba-tiba iman kita itu bisa menciut, bisa menjadi kecil dan kita merasa nggak bisa, nggak ada waktu. Dan di situ Tuhan itu mengatakan bahwa hal-hal kecil aja iman kamu bisa besar. Kenapa yang hal-hal besar iman kamu malah menjadi kecil? Nah, mari kita buka sama-sama di Lukas 17 ayat 5. Nah, kita baca ayat 5 dan 6 ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbatunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Kak Dewi sebagai orang yang suka masak, biji sesawi itu kayak apa sih Kak? Biji sesawi itu adalah biji paling terkecil di dunia. Wah, paling kecil. Nah, biji sesawi itu bentuknya setengah dari wijen, bulat dan kecil sekali. Dan Tuhan bilang, iman sekecil itu bisa membuat pohon ara itu untuk pergi dan tertanam di air. Nah, contohnya seperti ini. Emang kakak sengaja menuliskan bahan ini
di buku, bukan buku untuk saat teduh, bukan buku untuk khotbah, tapi buku cita-cita di mana kakak menuliskan untuk pekerjaan, untuk kuliah. Emang kakak sengaja taruh di situ kenapa? Karena sebagai seorang yang bertumbuh dewasa, pastinya kita harus mikirkan banyak hal ya kak ya. Dari pekerjaan, dari mau jurusan apa, nggak bisa cuma sekolah dan les, nggak bisa gitu. Tapi kakak mau ingetin diri sendiri bahwa masalah apapun yang kakak hadapi dan pilihan yang mana, apa yang kakak akan jalani, kakak harus berserah pada Tuhan dan beriman bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang baik buat setiap kita. Dan Tuhan itu menuliskan loh setiap masa depan kita dan sudah disusun sesuai dengan Tuhan, dan pastinya berharap pada kesejahteraan dan juga damai sejahtera buat kita semua. Nah, seperti ada cerita nih Kak di salah satu Alkitab, cerita salah satu Alkitab yang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba di Kapernaum. Nah, kita baca di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ini kakak cerita aja ya. Jadi ceritanya itu tentang waktu itu Tuhan Yesus ke Kapernaum. Lalu ada seorang perwira nih, ya kan? Seorang perwira ini dia punya hamba yang lagi sakit dan dia akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus dan dia berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang kau katakan padaku, katakan nanti aku sampaikan kepada hambaku. Jadi perwira ini nggak menyuruh untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ke rumah hambanya, tapi lebih ke arah dia itu percaya kalau apa yang Tuhan Yesus katakan sama dia, kalau dia sampaikan itu pasti juga akan terjadi. Meskipun bukan Tuhan Yesus yang ngomong secara langsung. Dan di akhir ayat itu Tuhan Yesus itu berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah kepadamu sesuai apa yang kau percaya. Nah, hari ini kalau perwira itu bisa percaya penuh sama Tuhan, kita pun pasti punya iman untuk percaya lebih lagi sama Tuhan. Bener banget kak. Saat kita meminta penyakit itu keluar, nggak bisa kita cuma bilang penyakit, bilang Tuhan tolong supaya penyakit keluar. Enggak, seperti Kak Dewi yang tadi bilang, kita harus mengatakan dengan iman yang kuat dan mengatakan penyakit keluar, maka penyakit itu akan keluar. Tapi mungkin kadang bisa nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi percayalah sekali lagi bahwa semua kehidupan kita, masa depan kita itu semua berada di tangan Tuhan, dan Tuhan sudah merancangnya dan penuh damai sejahtera dan supaya kita bisa hidup bahagia. Nah, seperti lagu yang I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Nah, lagu yang barusan kita nyanyikan itu bukan cuma sekedar lagu loh, tapi itu bukti iman kita bahwa Tuhan itu bisa bekerja banyak hal dalam hidupnya kita. Bener banget kak. Ya kan? Jadi hari ini kita belajar dua hal tentang prinsip cara kerja iman dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah berdoa dengan otoritas, yaitu bukan memohon ataupun meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan suatu penyakit, tapi lebih ke arah kita memerintah untuk penyakit itu pergi. Nah, yang kedua itu tidak bimbang. Kita harus percaya diri dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan berkat-Nya, pekerjaannya, supaya iman kita itu bisa semakin kuat dalam setiap situasi yang kita alami. Nah, Voltager, kita tutup Alkitab kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur hari ini kami sudah menerima sebagian isi firman-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk punya iman yang lebih besar lagi Tuhan daripada sebelumnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun iman kami sebesar biji sesawi Tuhan, kami percaya Engkau dapat melakukan perkara yang lebih besar. Dan kali ini Tuhan, kami mau Tuhan meningkatkan iman kami lebih lagi dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk sama-sama kita ingat dan katakan, I have faith. God bless you. Ibadah kita sudah selesai. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kita sama-sama siapin persembahan kita ya guys. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah lebat di hati setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. See you next week.